Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diundang oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim kita pada malam hari ini. Moga-moga ikhtiar kita untuk hadir di masjid ini akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Para bapak dan jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Nasaihul Ibad. Jadi kita sudah banyak mengkaji beberapa topik, ya, tema-tema yang terkait di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi, ya. Saya ulang kembali mengingatkan, dan ini syarah dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, kemudian dijelaskan, ditafsirkan, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Nama kitabnya Nasaihul Ibad. Seperti pada kajian-kajian yang lalu kita menyampaikan bahwa di dalam kitab itu pengarang mengutip beberapa makalah, ya. Makalah. Jadi beliau menggunakan al-makalah. Jadi ada makalah pertama sampai makalah yang kesekian. Di dalam kitab itu berisi tentang makalah-makalah, ya, yang sumbernya diambil baik dari Quran, dari hadis, dan dari asar, ya. Ini mungkin sedikit memberikan ulasan ulang. Kalau Quran kan jelas sumbernya dari Allah, redaksinya dari Allah, isinya dari Allah, nah itu Quran. Jadi original semuanya murni dari Allah, hanya proses penurunnya kepada malaikat Jibril dan diterima Nabi Muhammad. Kalau hadis itu semua yang bersandar dari Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi, itu namanya hadis. Ada lagi kita pernah mengkaji, ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Ya, ada hadis bukan Quran, bukan hadis Nabi, ya. Kalau Quran kan jelas isinya dari Allah, redaksinya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi, ya, teksnya, dan isi pesannya dari Allah. Itu hadis qudsi. Nah, ada hadis yang murni, semua yang berasal dari Nabi, itulah hadis, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Kalau bapak-bapak sering mendengar ada kata-kata qala Nabi, qala Rasulullah, itu artinya hadisnya hadis qauli,
Jadi hadis itu ada 3, Pak. Ini sekedar tambahan wawasan saja. Hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli itu artinya hadis yang isinya ucapannya Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya namanya qauli, ucapan. Nah, ada hadis namanya hadis fi'li. Ya, hadis fi'li itu adalah hadis yang berupa pekerjaan Nabi. Kalau tadi ucapan qauli, kalau pekerjaan Nabi namanya hadis fi'li. Ya. Ulama hadis bisa menyebut hadis fi'liyah. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Qauli dan fi'li. Apa contohnya? Misalnya, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli. Ada Nabi sedang sholat. Jadi sholatnya Nabi itu hadisnya hadis fi'li. Hadis yang merupakan perbuatan Nabi. Semua aktivitas Nabi yang berupa action pekerjaan itu hadisnya namanya hadis fi'li. Nah, ada lagi Pak hadis, ini tambahan saja ya, hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Hadis takriri itu sebenarnya ucapannya para sahabat, ya, perbuatannya para sahabat, tapi disaksikan oleh Nabi. Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak memerintahkan, tapi Nabi diam menyaksikan perbuatan para sahabat, menyaksikan apa yang dilakukan sahabat. Nah, diamnya Nabi itu berarti memberikan persetujuan, dan itu hadis. Jadi bayangkan Pak, diamnya Nabi itu hadis. Kalau kita kan diamnya ngantuk gitu ya. Kalau diamnya Nabi itu hukum Pak Imam ya. Diamnya Nabi berupa hukum. Jadi ketika ada sahabat melakukan perbuatan, ada satu riwayat ya, ketika para sahabat menangkap satu binatang, namanya kalau dalam bahasa Arab itu dob ya, binatang dob. Konon disinyalir bahwa dob itu binatang yang hidup di 2 alam ya. Kita tidak tahu bentuknya atau seperti apa, tapi kira-kira begitulah dalam bahasa Arab dob. Menangkap setelah peperangan dan kemudian dikonsumsi oleh para sahabat. Dan Nabi diam. Nah, diamnya Nabi itu hukum, berarti Nabi membolehkan. Ini apa spesial kekhususan Nabi dibanding dengan yang lain. Jadi kalau ada perbuatan para sahabat lalu Nabi menyaksikan dan tidak berkomentar, itu artinya Nabi itu menyetujui, ya, menyetujui. Nah, namanya dalam bahasa hadisnya asar, ya. Jadi asar itu adalah takriri ya, hadis takrir, hadis yang ditetapkan oleh Nabi, perbuatan para sahabat, ucapan para sahabat, tapi ditetapkan oleh Nabi. Ini namanya hadis takrir. Makanya tadi hadis ada 3, ada hadis qauli atau qauliyah, ucapan, ada hadis fi'li, hadis perbuatan, ada hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Tapi semuanya hadis, ya. Dan nanti memang hadis itu ada tingkatan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang paling tinggi sahih. Itu dari segi kualitas. Kalau dari segi periwayatnya ada hadis yang mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ya, banyak sekali, itu memang ilmu khusus ya tentang masalah hadis. Nah, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini banyak mengutip dari hadis Nabi, dari hadis qudsi, dan asarnya para sahabat. Jadi kalau takrir tadi perbuatan Nabi yang ditetapkan oleh sahabat, oleh perbuatan sahabat yang dilihat oleh Nabi, itu namanya hadis takriri. Tapi ada Pak, perbuatan para sahabat, ucapan para sahabat, tapi tidak diketahui oleh Nabi. Nabi udah wafat, tapi diucapkan, itu namanya asar. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya huruf pakai asar, ya, ATSAR. Ya. Di asar itu adalah ucapan-ucapan dan hikmah-hikmah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Nah, kitab ini banyak mengutip para sahabat, pernyataan para sahabat, dari mulai asarnya Abu Bakar, yang paling banyak itu sahabat Ali. Ya, asarnya banyak. Ya, semua sahabat punya asar, punya ucapan. Dan itu bisa dijadikan sebagai dasar pijakan tentang fadilah amaliyah. Karena spiritnya juga kan dari Nabi, asar itu. Ya, karena orang yang paling pertama kali menerima ilmu dari Nabi ya para sahabat.
Jadi ada nabi, ada sahabat, ada tabiin. Tabiin itu generasi setelah sahabat, tapi tidak sempat ketemu dengan nabi. Jadi proses transformasi ilmunya nabi diperoleh dari sahabat, ya. Nah, di bawah tabiin ada namanya tabiin, pengikutnya para tabiin. Terus sampai nanti para ulama ke bawah, ulama-ulama ke bawah. Jadi ada jenjangnya ya dalam sejarah. Nah, kembali kepada kita ini. Ada beberapa makalah, mungkin ini ada 10, mungkin kita lihat waktunya ya, ada beberapa di antara. Salah satu hikmahnya adalah Imam An-Nawawi mengatakan dari asar ya, Rasul hikmati muhafatullah. Jadi inti dari kebijaksanaan itu, inti dari kearifan itu sumbernya adalah ketakutan kepada Allah, bukan ketakutan ya istilahnya, takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah atau takut kepada Allah itu sumber dari seluruh kebijakan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang ahli hikmah, ya, orang yang memiliki hikmah dan kebijakan tertinggi, maka sumber utamanya adalah memelihara takwa. Kalau kita baca dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, jabatan spiritual paling tinggi itu ya takwa. Allah menggunakan redaksinya inna akramakum indallahi atqakum, ya, bahwa manusia yang paling status rankingnya tertinggi secara spiritual adalah takwa. Makanya kalau orang takwa itu orang yang paling mampu menyelesaikan problem sesulit apapun, garansinya dari Allah. Itu dalam surat At-Tolak. Maka tidak heran kalau takwa ini ditempatkan sebagai posisi spiritual tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, dan banyak kekuatan-kekuatan takwa yang bisa mengurai berbagai persoalan kehidupan. Kalau kita baca dalam surat At-Tolak misalnya, mayyattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Satu ya yang paling populer. Jadi orang yang memelihara takwanya dengan baik, itu dia akan mampu keluar dari kesulitan apapun yang dihadapi. Karena yang jadi garansi adalah Allah. Allah menggunakan kata-kata mayyattaqillaha, surat At-Tolak ayat 6 apa ayat 3 ya. Ayat berapa ya? Ayat 2 ya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Barang siapa yang memegang takwanya dengan kuat, maka Allah akan memberikan solusi dari seluruh problem yang dihadapinya. Jadi kalau kita menggunakan logika penafsiran dari ayat ini, ketika kita ingin keluar dari problem kehidupan, problem ekonomi, problem keluarga, problem politik, ya, problem masyarakat, atau problem-problem apapun yang kita hadapi, solusi terbaiknya adalah memperbaiki takwa. Itu garansi. Dan Allah sudah berjanji. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan barang siapa yang merawat takwanya dengan baik, maka Allah akan memberikan rizki di luar yang diperkirakan. Jadi hadirnya rizki, hadirnya solusi, ya, dari berbagai problem yang dihadapi, kata kuncinya takwa. Dan itulah ranking spiritual tertinggi. Nah, berdasarkan teks makalah yang ditulis oleh pengarang ini, Rasul hikmah muhafatullah, induk dari seluruh kebijakan hikmah, ya, itu adalah takwa. Kalau orang sudah takwa itu paling kuat menghadapi apapun. Kalau orang sudah merawat takwanya, sudah memelihara takwanya, mengemas ulang takwanya dengan baik, maka jaminannya Allah yang akan membersamai dari seluruh persoalan. Banyak sekali Pak ayat-ayat tentang takwa yang memberikan garansi untuk menjadi way out, ya, jalan keluar dari seluruh kesulitan. Nah ini, jadi kalau kita simpulkan, makalah yang pertama yang kita bahas ini adalah pokok dari segala hikmah adalah takut kepada Allah. Ada satu hadis yang sanadnya tersambung kepada Abi Hurairah. Kata Rasulullah, salasun munjiatun. Ingat Pak ya, ada 3 yang membuat orang itu bisa sukses, bisa selamat. Nah, nomor satunya apa? 3 faktor yang mengantarkan orang bisa sukses menjalani kehidupan. Itu yang pertama adalah khosyatullah fis sirri wal alaniyah. Ini sama dengan ini. Apa maknanya?
takut kepada Allah dalam kondisi sepi maupun ramai. Tapi kan eh, cara takut sama Allah berbeda dengan takut sama ular, sama harimau. Ya. Kalau takut sama harimau gimana Pak? Menghindar. Tapi kalau takut sama Allah merapat. Jadi ketika Bapak semakin dekat, saya, Bapak semua kita semakin mendekat kepada Allah, itu berarti semakin takut. Orang yang semakin mempertinggi intensitas pertemuannya dengan Allah, itu ciri orang-orang yang ketakutannya pada Allah kelas tinggi. Ya, tapi ketakutan yang dimaksud dalam teks ini bukan ketakutan yang bermakna negatif, ketakutan dalam pengertian ya takwa kepada Allah. Ya, jadi itu yang pertama. Tiga yang menjadi ukuran orang itu munjiat. Munjiat itu artinya sih sukses, selamat, bahagia. Yang pertama adalah takut pada Allah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih ilmiah, mungkin yang dimaksud takut pada Allah, orang yang menjadikan Allah sebagai visi dalam kehidupan. Jadi kalau orang sudah visinya Allah tuh orang yang paling kuat, yang paling bahagia, yang paling munjiat, yang paling punya kekuatan karena di kanan kirinya selalu ada Allah. Ya, itu yang disebut dengan munjiat. Jadi orang yang menjadikan Allah sebagai visi, maksudnya apa? Ya bekerja karena Allah, gitu. Ya, sholat karena Allah, ibadah karena Allah, beramal karena Allah. Semua profesi apapun diorientasikan visinya hanya karena Allah, itu berarti munjiat, ya, khasyatullah fisri wal alaniyah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, masih lanjutan hadis tadi, yang membuat ukuran orang itu selamat, bahagia dan sukses itu adalah, masih ingat Pak ya, al-qasdu fil faqri wal ghina. Maknanya apa? Al-qasdu itu kalau bahasa ekonominya sih ekonomis, tapi kita terjemahkan orang yang bersikap sederhana pada saat dia miskin maupun kaya. Jadi kekayaan yang dimilikinya tidak merubah sikap mental, kemiskinan yang dideritanya tidak merendahkan mentalnya. Jadi apa? Balancing, ya. Equilibrium, tawazun, tawasud biasa aja. Jadi orang yang sukses itu kekayaan dan kemiskinan tidak mempengaruhi sikap mentalnya untuk tetap bersikap baik, bersikap sederhana. Kaya ya biasa aja, kira-kira gitu ya kalau bahasa sederhananya. Miskin tidak merendahkan diri, itu orang-orang hebat. Dan itu di dalam hadis disebut dengan salasun munjiatun, 3 faktor yang membuat orang itu bahagia. Yang keduanya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Nah, mari kita bersifat al-qasdu, tawazun. Dalam bahasa Inggrisnya itu balancing, seimbang, ya. Seimbang, tawasud, ya, biasa saja gitu, tidak. Nah yang ketiga, yang ukuran seseorang itu munjiat dalam pandangan Nabi adalah apa? Al-adlu fir ridha wal qada. Ya. Mungkin pernah kita kaji, bersikap adil pada saat kita sedang marah maupun kita sedang senang pada orang. Jadi kebencian kita pada orang lain, kemarahan kita pada orang lain, atau cinta kita pada orang lain tidak mempengaruhi sikap kita untuk tetap berbuat adil. Contoh yang paling gampangnya, bapak-bapak pernah merasa kesel nggak sama istri, Pak? Oh sering ya? Sering. Misalnya pernah gitu ya, kekesalan kita sama istri tidak menjadi penyebab kita berbuat tidak adil. Gimana? Karena saya lagi kesel lalu nafkahnya dikurangin gitu. Atau infak nafkahnya dikurangin misalnya, atau di stop gara-gara kesel, itu dari tidak adil. Nah orang yang adil, walaupun kita lagi kesel, lagi marah mungkin pada istri kita, pada keluarga kita tetap berikan haknya. Itu kata Nabi, al-adlu fir ridha, adil pada saat kita lagi senang maupun dalam keadaan lagi marah. Adil dalam keadaan senang biasa, ya. Kita lagi senang sama orang, lagi menyukai orang, lagi sangat senang kepada anak-anak kita, kepada istri kita, saudara kita, berbuat adil biasa.
Tapi yang paling hebat, mampukah kita berbuat adil pada saat kita sedang dalam kondisi marah. Kalau di perusahaan, misalnya di kantor, ada jabatan tertinggi, ada pejabat tinggi, lalu di bawahnya ada staf, ya, karena staf itu mungkin ada kemarahan dari pimpinannya terhadap staf karena satu dan lain hal. Nah, kemarahan itu bisa menyebabkan orang goyah untuk bersikap adil. Jadi gimana? Walaupun mungkin dia sedang kesal dengan bawahannya, tidak kemudian berdampak untuk mengurangi hak karyawannya. Misalnya gajinya dipotong gitu ya, atau misalnya pangkatnya dihambat. Nah, tidak. Jadi walaupun mungkin dalam kondisi komunikasi sosialnya agak terganggu karena satu dan lain hal, kita tetap pada saat ada karyawan harus naik gajinya, kita naikkan. Ada saat karyawan harus naik karirnya, kita naikkan. Itu namanya adil pada saat kita sedang marah. Ini paling berat. Bagaimana mungkin kita proporsional adil kepada orang-orang yang pernah membuat kita kesel? Nah, tapi kata Nabi, itulah orang-orang. Nah, kembali kepada makalah ini dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu, bahwa Ra'sul hikmah muhafatullah. Inti dari seluruh kebijakan, wisdom, itu adalah takut pada Allah. Mari Bapak-Bapak, pesan moral kita ini, kita harus seperti filosofinya padi. Ya. Semakin umur bertambah, semakin wawasan berkembang, perspektif keilmuannya makin berkembang, semakin takut sama Allah. Kira-kira begitu. Padi itu kan begitu. Kalau masih muda dia tinggi, ya kan? Tapi kalau sudah berisi, merunduk. Itu filosofi padi yang mengajarkan tentang ketika orang sudah matang keilmuannya, sudah matang kedewasaannya, sudah matang agamanya, biasanya semakin takut sama Allah. Semakin tinggi jabatannya, semakin takut sama Allah. Semakin banyak uang yang dimilikinya, semakin takut sama Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut. Itulah orang-orang yang hebat, yang dalam teks makalah ini, Ra'sul hikmata muhafatullah. Induk dari kebijaksanaan adalah takut pada Allah. Itu makalah yang pertama. Kemudian makalah yang kedua, kata pengarang kitab ini, ada aduki nafsakallati baina habibika, ya. Oh ya. Jadi maksudnya gini, musuh yang paling berbahaya, ya. Musuh yang paling berbahaya itu adalah nafsu. Jadi musuh itu bukan yang datang dari luar, ya. Musuh itu adalah ada aduka nafsukan lati baina habib. Jadi nafsu atau musuh yang paling berbahaya bagi seseorang itu bukan dari eksternal, tapi diri kita. Ada satu riwayat ketika Nabi selesai perang Badar, ya, masih ingat Pak ya? Sahabat kemudian ya istirahat di sebuah ya rindang pohon kurma lah gitu, menyeka keringat, menyeka darah, habis perangan besar karena letih lelah. Nabi datang menemui kumpulan para sahabat itu, lalu Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, wahai para sahabat, tahukah engkau bahwa kita baru saja pulang dari peperangan kecil dan kita akan menuju peperangan besar. Para sahabat sempat kaget karena pada zaman itu, pada waktu peperangan pertama, perang Badar itu perang paling dahsyat. 300 orang melawan sekian ribu orang, ya, dengan kekuatan penuh dan akhirnya menang gitu ya. Berarti bisa dibayangkan energi yang dihabiskan, walaupun tentu ada pertolongan Allah di situ. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah ada peperangan yang lebih besar dari perang Badar seperti ini? Nabi apa jawabnya? Ada. Peperangan terbesar adalah memerangi melawan hawa nafsu. Jadi berarti musuh terbesar bukan orang lain. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri, maka kita mampu mengalahkan 12 musuh dari luar. Ya?
Jadi syarat orang bisa menang dalam pertempuran melawan musuh eksternal adalah melawan diri sendiri dulu, maka dia akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Tapi kalau melawan diri sendirinya sudah kalah, maka musuh dari luar itu gampang. Itu yang disebut dengan musuh paling berbahaya adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam dadamu. Ya, ada satu hadis Nabi mengatakan begini, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Keren banget tuh hadisnya. Laisa syadid bukan disebut jantan, ya. Bisur'ah orang yang bisa menghancurkan orang dengan fisik. Jadi ketika ada orang memukul orang, orang jatuh, itu bukan jantan kata Nabi. Tapi apa? Walakinna syadid, tetapi yang disebut dengan jantan adalah alladhi yamliku nafsahu, orang yang mampu mengendalikan emosinya indal ghadab, ketika dia marah. Luar biasa Pak. Sahabat Ali ketika sedang istirahat di sebuah ring pondok pohon rindang, tiba-tiba datang orang kafir meludahi mukanya. Sahabat Ali juga di samping seorang ilmuwan, ya ahli ilmu, dia juga prajurit perang Pak. Begitu diludahi mukanya, dia ambil pedang, ya. Kemudian dia mau memenggal lehernya. Tapi rupanya kecerdasan emosinya tinggi. Begitu mau memenggal dia mengucapkan istighfar, subhanallah, saya marah bukan karena Allah, tapi saya marah karena nafsu saya, sehingga pedangnya dimasukkan lagi. Itu namanya peperangan melawan hawa nafsu, ya. Jadi sahabat Ali mampu mengalahkan emosinya yang menggebu-gebu ingin memenggal leher orang yang meludahinya dengan kembali memasukkan pedangnya, karena dia berpikir bahwa ini pertarungan melawan hawa nafsu. Walaupun sebenarnya kalau orang itu dipenggal lehernya juga habis, ya. Tapi Ali tidak, ya. Nah, itu yang disebut dengan emotional quotient dalam bahasa kerennya, kecerdasan emosi. Jadi orang jantan itu orang yang mampu menguasai amarahnya pada saat dia muncul emosinya. Bapak-bapak pernah marah nggak Pak? Pernah atau sering Pak? Kayaknya Pak Johan sih nggak pernah marah ya, senyum ya. Tapi marah itu manusiawi Pak. Jadi kalau kita marah pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan sasaran yang tepat, marahnya jadi produktif. Tapi kalau kita marah pada sasaran yang tidak tepat, waktunya tidak tepat, caranya tidak tepat, menjadi marah yang kontraproduktif. Artinya kontraproduktif itu yang mengalah nafsu kita udah menang semua. Kita dikuasai oleh nafsu. Tadi sebenarnya ada hadis Nabi sampai 3 kali menasihati para sahabat, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi memberikan tausiah spiritual kepada sahabatnya, substansinya sama, jangan marah. Karena apa? Kalau sudah marah, itu rencana-rencana kita gagal, ya. Sesuatu yang sudah di planning sedemikian rupa berantakan, ya. Komunikasi sosial menjadi hancur karena akibat marah. Nah, orang hebat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya. Jadi kesimpulan makalah yang kedua adalah musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu sendiri. Jadi nggak benar kalau ada orang lain musuh kita, nggak ada. Bukan eksternal. Bahkan setan pun sebenarnya tidak sehebat nafsu kita. Ya, tidak sehebat nafsu. Setan itu kan pemicunya, tapi kemudian yang membuat actionnya kan kita. Adam itu kalah sebenarnya nafsunya, dipicu oleh setan yang eksternal, digoda, ya. Adam, ngapain kamu di surga? Kalau kamu makan buah hildi, sebenarnya kamu lebih abadi di surga. Jadi terus dengan berbagai cara secara eksternal, nafsunya kalah Pak. Sehingga kalah, kemudian Nabi Adam mengambil pohon buah hildi, dan kemudian Adam kalah oleh nafsunya. Ya, kira-kira begitu, ya. Jadi sebenarnya Bapak-bapak, kembali lagi berdasarkan makalah ini, musuh terbesar bukan orang lain. Ya. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang mampu mengalahkan diri sendiri. Sekali lagi kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang sudah mampu mengalahkan diri sendiri,
maka dia akan mampu mengalahkan 12 macam musuh dari luar. Nah, itu yang ketiga. Yang berapa? Yang kedua ya Pak ya. Makalah yang keempat. Yang ketiga ya. As-sabru miftahul faraji. Ini luar biasa juga ini. Maknanya apa? Sabar adalah kunci hadirnya pertolongan. Ya. Jadi ternyata, dan ini di backup oleh beberapa hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang yang memiliki tingkat kesabaran tinggi, potensi datangnya pertolongan itu besar. Ya, tapi sabar di sini mungkin sabarnya bersifat aktif, ya, bukan sabar pasif, sabar aktif. Ya, jadi orang yang memiliki, kalau sekarang itu ada tahun 2000 ya kalau tidak salah, ada teori yang dikembangkan oleh salah seorang psikolog dari Amerika namanya adversity quotient, Pak. Ya, adversity quotient itu artinya orang yang memiliki kecerdasan daya tahan. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual yang tertinggi, ada kecerdasan daya tahan. Jadi orang ditimpa oleh kesulitan, tapi dia memiliki kecerdasan daya tahan tinggi. Itu namanya adversity quotient. Ya. Sebenarnya dalam agama ya bahasanya sama. Ya, karena teori ini dikembangkan di beberapa negara maju pada tahun 2000 ya, seorang jurnalis ahli psikolog juga, dia mengenalkan teori tentang adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Jadi orang-orang yang mampu bertahan dalam situasi pahit, sulit bisnisnya, sulit keluarganya, sulit bermasyarakat, dia bisa bertahan. Sulit karena menghadapi sakit, dia tetap bertahan. Itulah yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan daya tahan, yang dalam bahasa agama adalah sabar. Nah, kata makalah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu adalah kunci datangnya pertolongan. Jadi kalau bapak-bapak ingin dihadirkan pertolongan dari langit, ya kata kuncinya adalah sabar. Ya, sabar. Banyak sekali Pak ajaran-ajaran tentang sabar itu. Ya, ajaran tentang sabar. Dulu pernah kita kaji salah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri ya, kata beliau, man la sabarulahu la dinalah. Sering kita sampaikan itu kutipan ini, barang siapa yang tidak bisa bersabar maka agamanya dianggap berbohong. Jadi kata kunci orang itu agamanya dianggap benar kalau dia memiliki tingkat kesabaran tinggi. Hujan-hujan begini kan enaknya tidur di rumah Pak ya, tapi karena bapak-bapak kesabarannya tinggi berangkat ke masjid, itu namanya sabar. Ya, berangkat ke masjid. Pak Johan ini biasanya kalau hujan rada agak berat Pak ya, tapi dengan kesabaran tinggi ya bisa berangkat ke sini ya. Alhamdulillah. Ngaji butuh kesabaran, semua butuh kesabaran ya. Nah ini makalah yang ke berapa tadi Pak ya? Ketiga ya. Kemudian makalah yang berikutnya ya. Man lam yashkur an-ni'mata faqad ta'addu zawalha. Jadi artinya apa? Siapa yang tidak mensyukuri nikmat ya, maka ia membuka pintu hilangnya nikmat. Ini sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 ya. Ayat 7. Jadi barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat ya, maka dia sedang membuka pintu untuk hilangnya nikmat yang sudah ada. Maka syukur itu adalah kata kunci menghadirkan nikmat-nikmat baru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di surat Ibrahim, barang siapa yang merawat rasa syukurnya dengan baik, la azidannakum, maka rizki-rizki dan berkah-berkah dalam hidupnya akan kami tambah pada mereka. Wala in kafartum, kalau tidak bersyukur, nah ini maksudnya nih. Walam yashkur an-nikmah, barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat apa? Inna adzabi wala in kafartum ya dalam Al-Qur'an.
menyatakannya, wala in kafartum, kalau orang tidak mensyukuri nikmat, inna azabila syadid, maka semua nikmatnya hilang. Kalau arti aslinya kan azabku sungguh pedih, tapi bisa ditafsirkan dengan teks makalah ini, rizki yang sudah kita dapatkan akan hilang itu ketika kita tidak pandai mensyukuri. Ya, ini makalah yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat apa tiga, Pak? Saya zigzag. Yang keempat ya. Yang keempat. Jadi memang mensyukur ini kan apa? Keyword juga ya. Sebenarnya simple mau pengen bahagia. Siang tadi saya mengkaji tema itu. Jadi bahagia itu simple, Pak. Sederhana. Apa? Syukur udah bahagia. Itu dalilnya jelas. Arba'un man asobahunna faqad utiya khairud dunya wa ma fiha. Dan Nabi, ada 4 perkara yang apabila kita memiliki 4 ini, maka pasti dia akan mendapatkan bahagia yang nilai bahagianya itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Pekerjaan sederhana tapi efeknya menghadirkan kebahagiaan sangat tinggi. Apa? Qalban syakir, ya, memiliki hati yang selalu bersyukur. Jadi mungkin kalau kita coba analisis, Pak, kita uangnya banyak misalnya, mungkin jabatannya bagus, materinya berlimpah, ya, rumah misalnya mewah, mobil bagus, tapi kalau mental kita tidak terlatih menjadi orang yang bersyukur, itu sebenarnya sulit bisa bahagia. Tapi kalau kita mentalnya syukur, itu kan ada ketenangan, ya. Jadi sumber ketenangan hati dan ketenangan batin itu salah satu pintu utamanya adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah pada kita. Jadi walaupun materi mungkin kita berlimpah, tapi kalau mentalnya tidak terdidik untuk tidak syukur, sulit bahagia. Itu Nabi mengatakan. Makanya Nabi, arba'un man asobahunna faqad utiya khairud dunya wa ma fiha. Ada 4 perkara yang apabila dimiliki oleh manusia, maka dia diberikan kebahagiaan yang nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya, adalah hati yang selalu bersyukur. Di suasana hujan yang begini perlu bersyukur juga ya. Alhamdulillah ya Allah, hujan lebat gitu ya. Ini Cipto ini kan sekarang jadi kawasan banjir, Pak ya. Penyebabnya apa Pak, banjir gitu, Pak? Ya, kemarin kita udah bahas ya, 3 penyebab karakter manusia yang menyebabkan bencana ya. Kita bahas. Ya udah, kita syukuri aja ya. Sebenarnya itu, Pak, munculnya bencana itu ketika orang sudah tidak bisa merawat rasa syukur. Ya, banjir, longsor, ya udah, orang sudah tidak lagi kehilangan, orang sudah kehilangan mentalnya untuk terlatih bisa bersyukur pada Allah. Itu jelas ya. Jadi kalau dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, mungkin Bapak-bapak pernah dengar ya, ada kata-kata Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi ayat itu kan sebelumnya diawali dengan ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun gitu ya, maka dia sulit untuk mengejar amalnya yang masih kosong, Pak. Maksud saya gini, kalau selama 40 tahun dia merasakan tidak punya cukup amal yang memadai, mau dikejar dengan angka-angka sulit, karena jatah umurnya sudah tinggal 1/3 lagi. Belum tentu 40 tahun lagi hidup, maksudnya gitu. Maka caranya gimana? Untuk mengejar kekurangan amal yang masih kosong di atas 40 tahun, caranya yang pertama ada 4. Itu Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Caranya yang pertama, kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, sering-sering bersyukur setiap hari. Jadi ketika kita selalu mensyukuri apapun situasi yang sedang kita hadapi, itu hakikatnya kita sedang membayar utang amal kita yang masih bolong-bolong pada 40 tahun ke belakang. Tapi kalau bapak-bapak sih kayaknya 40 tahun, 50 tahun ini amalnya udah banyak semua ya kayaknya. Kalau sudah banyak, ya udah jangan banyak bersyukur, Pak. Logikanya gitu. Jadi kalau orang merasa bahwa amal kita masih kurang, tiap hari sejak usia 40 tahun nggak ada mengeluh, Pak.
syukuri aja. Hujan, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan hujan lebat. Syukuri aja. Panas, ya udah, alhamdulillah. Jadi sederhana sebenarnya. Pertama tadi rasa syukur itu menghadirkan bahagia. Yang kedua rasa syukur itu cara kita menebus amal-amal yang masih kosong. Coba nanti Bapak kita kaji surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk menebus amal kita yang masih kosong setelah 40 tahun adalah apa itu? Apa itu? Wan amala sholihan tardoh. Apa maknanya? Melakukan akselerasi amal, percepatan amal. Jadi kalau kita mengejar dengan angka, membutuhkan waktu 40 tahun untuk membayar utang amal kita 40 tahun, nggak mungkin Pak. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama rasa syukur, yang kedua melakukan percepatan. Percepatan itu apa? Yang dulu mungkin sebelum 40 tahun jarang sholat sunnah, setelah sekarang dikejar terus melakukan sholat sunnah. Yang dulu mungkin baca Qur'annya masih kurang, setelah sekarang kita lewat dari 40 tahun, saatnya untuk mengejar dengan cara membanyak membaca Qur'an. Jadi itu yang dimaksud percepatan amal. Mengisi hari-harinya dengan amal. Sudah tidak ada lagi mengeluh dengan cara bersyukur. Yang kedua melakukan percepatan amal. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah waslihli fi dzurriyyati. Sebenarnya isinya doa. Tapi intinya adalah berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ketika kita menghabiskan uang, menghabiskan harta, menghabiskan energi untuk mendidik anak-anak kita sampai kemudian anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang taat sama Allah, itu sebenarnya cara kita membayar hutang amal-amal kita yang boleh jadi di masa 40 tahun banyak dosanya. Maka ketika Bapak sekarang menghabiskan uang, menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk membesarkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, itu cara cerdas kita untuk membayar utang amal kita kepada Allah. Dan tidak rugi, Pak. Habiskan uangnya, habiskan rezekinya, habiskan energinya untuk menciptakan generasi baru yang taat sama Allahnya tinggi, itu investasi yang akan membayar amal-amal. Yang kedua, yang berapa tadi? 3 ya, syukur, percepatan amal, mendidik anak menjadi soleh, dan yang keempat terakhir tubtu ilaih. Ini tubtu itu melakukan pertobatan. Ya. Jadi kalau orang sudah di atas 40 tahun tidak melakukan 4 hal tadi, akan sulit mengejar ketertinggalan amal. Maka harus melakukan 4 tadi. Nah, itu Bapak-bapak yang dimaksud dengan syukur nikmat. Jadi tadi 4 yang membuat orang bahagia. Pertama kan qalban syakiro. Yang kedua apa? Lisanan zakiro, lisan yang terlatih berzikir. Lisan yang berzikir itu sumber bahagia. Itu surat Ar-Ra'd ayat berapa tuh? 28 ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat orang yang lisannya terlatih untuk berzikir itu biasanya menghadirkan kebahagiaan, ketenangan. Nah, zikir yang ketiga adalah kaitan dengan tadi apa itu? Yang ketiga babadanan anil bala'i sabira, ya, orang yang memiliki tingkat kesabaran ketika ditimpa musibah. Sabar itu bahagia. Dan yang keempat, orang yang memiliki pasangan yang soleh dan soleha, ya, soleh dan soleh. Kemudian yang kelima, masih ada waktu Pak? Berapa menit lagi? 1 menit ya? Oke, gak apa-apa, satu lagi. Makalah yang kelima yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Makanya Pak, jangan dianggap remeh berdoa itu Pak. Itu lebih dahsyat dari kekuatan bom atom. Kalau sudah Allah mendengar doa-doa kita dan menerima doa kita, kekuatannya lebih dahsyat. Jadi saya pernah menyampaikan pada orang yang kesepian Pak, sudah ditinggalkan anak-anaknya, ya anaknya udah pisah, udah pada dewasa, istrinya sudah meninggal, dia hidup sendiri sebatang kara Pak. Ya, saya sempat ngobrol, saya bilang Pak, Bapak jangan pernah merasa sendiri. Ya,
Ketika bapak mungkin anak-anaknya udah pada jauh, istri sudah nggak ada, saudara-saudara satu rumah sendiri, ada Allah. Bagaimana caranya? Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah kekuatan yang membuat kita optimis menghadapi kehidupan. Jadi jangan pernah merasa takut dengan kesendirian. Walaupun sebenarnya tetap aja merasa takut, Pak. Orang sendirian, ya, takut dalam pengertian ya kesepian. Dan teman terbaik pada saat kita dalam kesunyian dalam hidup adalah Allah. Jadi kalau sudah Allah ada dalam diri kita, Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, tak ada kesunyian, Pak, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, bahkan kesendiriannya pun itu menjadi kebahagiaan karena dia yakin bahwa Allah selalu membersamai dia. Dan salah satu cara agar Allah membersamai kita dua, Pak. Yang pertama zikir, yang kedua doa. Jadi sebenarnya ketika kita mengucapkan zikir itu kan kalau bahasa saya sedang mengetuk pintu langit agar kesunyian kita ada yang menghadir, ada yang membersamai. Agar kesulitan yang kita hadapi secara sendiri itu akan dibersamai. Caranya gimana? Diketuk pintu langitnya. Mengetuk pintu langit itu caranya apa? Dengan zikir sama. Kemudian doa. Doa-doa yang kita panjatkan di tengah malam atau mungkin dalam kondisi sendiri, jiwa dan batin kita tidak pernah merasa sendiri. Tapi memang berat juga, Pak, ya. Pak Imam kalau sendirian di rumah sudah nggak ada siapa-siapa, berat juga, Pak. Tapi bagi orang yang terlatih jiwanya untuk selalu akrab dengan Allah, tidak ada kesunyian, karena Allah selalu membersamai. Banyak kan orang-orang ahli tasawuf, ahli sufi dulu, ulama-ulama ahli hidupnya menyendiri, tapi bahagianya selangit. Karena apa? Kanan kirinya dihadirkan atau ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata makalah ini juga ada dalam hadis Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu apa? Esensinya ibadah itu doa. Ketika Bapak sholat itu kan doa, minta sama Allah. Ya. Jadi doa itu menjadi senjata orang-orang yang beriman, sekaligus menjadi mukhul ibadah, ya. Menjadi esensinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, dikit lagi ya. Qalilul adab khairun min katsiril ilmi. Pas. Apa makalah yang keenam itu? Sedikitnya adab lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi nggak punya adab. Paham nggak, Pak? Orang ilmunya banyak tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Mending orang yang ilmunya sedikit tapi punya adab. Yang bagus sih kan ilmunya banyak, adabnya tinggi, ya itu keren, ya. Tapi kalaupun bapak-bapak atau saya, kita semua tidak cukup punya banyak ilmu sebagaimana orang lain, yang penting kita punya adab yang tinggi, punya komitmen akhlak yang tinggi, itu mulia di sisi Allah Subhanahu. Maka di sini ada kata-kata qalilul adab khairun min katsiril ilmi. Maknanya sedikitnya adab, walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi tidak punya adab. Maka ada pepatah mengatakan man la adabalahu la ilmalah. Barang siapa yang tidak punya akhlak, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, itu saja kajian sederhana kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kita semua bisa mengambil inspirasi dari tema yang kita kaji dari kitab Nasha'ihul Ibad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.